karena ini temanya cerita. Nah, sejak pada tahun 1511 perlawanan yang dilakukan oleh bangsa kita itu masih bersifat kedaerahan. Karena setelah masanya kerajaan Hindu-Buddha, Indonesia didominasi oleh kerajaan-kerajaan Islam. Salah satunya adalah Demak, salah satunya adalah Banten. Nah, Portugis ini sudah menaklukkan Malaka. Nah, perlawanan yang dilakukan oleh Demak dengan mengirim Sultan Hasanuddin dan Fatahillah waktu itu. Terus berlanjut perlawanan demi perlawanan. Nah, karena kita persenjataannya kurang, akhirnya kita selalu kalah, selalu menang awalnya, kalah belakangan. Kalau di film-film kan kalau serinya ini kalah duluan, menang belakangan. Kalau perjuangan pahlawan kita dulu sering menang duluan, setelah itu ada politik-politik yang curang. Itu masa kerajaan Islam. Taktik yang diterapkan oleh Belanda adalah adu domba. Nah, sehingga mereka bisa menguasai kerajaan waktu itu. Beralih pada berikutnya, masuklah Belanda ke Indonesia. Nah, praktek yang dipraktikkan oleh Belanda untuk menaklukkan bangsa kita adalah divide et impera, adu domba juga, mengadu domba antar kelompok yang lain dengan kelompok yang lainnya, sehingga Belanda bisa menguasai secara kekuasaannya, harta bendanya. Nah, kita hanya menerima kesengsaraan. Nah, selama 350 tahun dari 1596 sampai pada 1942. Karena setelah 1942 Belanda kalah telak, kalah tanpa ada perlawanan dari Jepang. Nah, kita itu dipaksa bekerja untuk mereka. Nah, apa hubungannya sejarah masa lalu dengan sekarang? Yang bisa diambil pelajaran adalah politik adu dombanya Belanda. Kalau kita melihat sekarang betapa banyaknya berita-berita di media massa yang mengadu domba antar golongan satu dengan golongan yang lain. Ini menguji kita tentang nasionalisme kita. Makanya kenapa kok sejarah itu katanya beberapa ahli sejarah itu merupakan peristiwa masa lalu yang ada kaitannya dengan masa sekarang dan berdampak ke masa depan. Ini tidak mungkin nggak ada kaitannya dengan masa lalu. Semua yang ada di dunia ini mesti memiliki sejarah, Nah, kejadian yang sekarang itu tak lepas dari kejadian masa lalu. Nah, itu berlanjut ke masa-masa berikutnya. Setelah masanya Belanda, pada tahun 1942 Jepang yang mengaku pemimpin Asia, Jepang yang mengaku pelindung Asia, Jepang yang mengaku cahaya Asia, itu hanya merupakan propaganda, hanya merupakan taktik yang dilakukan oleh Jepang untuk mempengaruhi bangsa Indonesia. Karena pernah ada ramalan nanti Indonesia ini akan bebas dari Belanda setelah datangnya orang-orang hati. Kalau dulu Jepang kan identik pendek-pendek orang Asia. Itu ada ramalan seperti itu pernah dipercaya oleh bangsa kita. Tetapi setelah Jepang masuk ke sini, gak lama juga, 3,5 tahun mulai 1942 sampai 1945, 3,5 tahun. Tetapi jangka waktu 3,5 tahun ini penderitaan bangsa kita yang sangat luar biasa. Pernah
pernah saya baca di buku, juga pernah saya dengar dari orang-orang sepuh dulu yang menangi masa Jepang. Dulu ada mbah-mbah saya pernah pakai goni. Goni itu apa ya? Iya. Dan itu kan benar. Setelah lihat baca dari buku-buku sejarah, memang benar. Kenapa sampai seperti itu? Karena waktu itu ada peperangan antara Jepang yang bergabung dengan Italia itu melawan sekutu. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua. Nah, untuk membiayai peperangan Jepang dengan sekutu ini, yang dimanfaatkan adalah bangsa kita. Bangsa kita. Apa yang dilakukan oleh Jepang? Mereka 40% dari penghasilan bangsa kita itu harus disetor ke Jepang. 30% penghasilan bangsa kita harus menjadi lumbung di desa. Dan 40% itu, dan sisanya itu untuk bangsa kita. Ya sangat kurang. Dulu orang-orang kita dipaksa untuk menanam jarak, pohon jarak. Pohon jarak kalau dulu bisa dibuat sebagai pelumasnya pesawat terbang. Itu dipaksa. Tetapi tidak dibayar. Suruh berternak babi, suruh berternak kambing. Setelah besar disembelih, dibuat makannya pasukan Jepang. Kita hanya suruh karet, kita